Jadi dia sendiri teman-teman, dia sendirilah penguasa bukit ini, dan dia sekarang menampakkan dirinya di hadapan saya itu bukan wujud aslinya teman-teman. Wujud aslinya itu lebih menyeramkan sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar kalian? Sekarang di daerah-daerah kalian itu sedang musim apa ya? Kalau di daerah saya itu sekarang sedang musim kemarau ya. Di sini tuh cuacanya itu sangat dingin sekali. Kalau malam hari itu luar biasa dinginnya. Anginnya itu sangat kencang teman-teman. Dan banyak orang yang memanfaatkan keadaan kemarau ini ya dengan cara membuat sesuatu yang berguna atau yang bisa untuk dijual kembali, seperti contohnya membuat batu bata ya teman-teman. Banyak juga sekarang, soalnya di tempat saya itu sekarang banyaknya lagi bikin batu bata yang buat bangun rumah itu loh, bata merah teman-teman. Karena musim kemarau jadi bagus sekali untuk membuat seperti itu. Dan sekarang lokasinya itu saya sedang berada di bukit ya. Ya biasalah, kebanyakan memang kita itu berjalan menelusuri itu perbukitan ya, karena yang namanya perbukitan itu ya sudah pasti sekali itu ada hal yang memang mistis, dan makhluk-makhluk astralnya itu banyak, karena bukit itu adalah bisa dibilang salah satu titik tempat berkumpulnya makhluk-makhluk goib ya. Udah yuk mas, kita sambil jalan saja, sambil bercerita-cerita tapi sambil berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya mas ya. Tahunya ada ular, soalnya kita baru pertama kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini kita memang harus waspada sekali. Tempat ini baru pertama saya kesini. Jadi infonya itu bisa menyesatkan orang ya. Dulu pernah ada yang hilang di sini selama 40 hari. Kalian tahu bagaimana cara menemukan orang tersebut? Bagaimana cara biar orang itu kembali lagi ke lingkungan masyarakat? Yaitu dengan cara kita harus mengorbankan kepala kambing hitam lah, dan juga ayam cemani hitam. Nah, begitu pula dengan telur-telurnya. Lalu ya seperti biasa ada kopi, teh pahit, dan juga air putih, terus kembang 7 rupa. Kita harus menebusnya dengan itu, baru orang itu dapat ditemukan. Seperti itu ya. Seperti biasa itu terjadi karena orang itu sembrono di sini, lalu dia itu masuk ke alam goib, dan setelah dia sudah masuk, dia itu udah nggak bisa keluar lagi teman-teman. Dan sekarang orang itu seperti orang yang linglung, bingung. Kalau kita jawab A, dia menjawab B, bahkan sampai dia itu hampir tidak mengenal orang di sekelilingnya ya. Seperti itu, nggak tahu kenapa, seperti terkena cuci otak, seperti itu, seperti lupa akan segalanya. Ya, kita sini. Astagfirullahaladzim. Nah ini nih teman-teman, ini hati-hati kalau seperti ini ya. Kalau kalian melihat seperti ini, entah itu berbentuk terbuat dari tanah ataupun seperti akar yang sudah tertutup oleh tanah, tapi gunung-gunung seperti ini kalian jangan berani mengencingi ya. Jangan sampai berani mengencingi, karena ini enggak sembarangan. Saya cek dulu ya, saya cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim. Ya benar. Ini ada sosok yang menghuni di sini. Ada sosok yang memanfaatkan tempat ini itu sebagai rumahnya. Jadi kalau ada orang yang kencing di sini, pasti orang itu akan terganggu, akan diganggu oleh sosok itu, teman-teman. Bahkan bisa diseret masuk ke dalam ruangan si sosok ini, itu masuk ke dalam sini. Itu hati-hati. Ini saya akan mencoba ya teman-teman, berkomunikasi dengan sosok ini. Saya akan mencoba menariknya. Agar dia bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah menunjukkan eksistensinya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Di dalam tempat ini seperti lorong ya, seperti gua. Tempatnya gelap sekali, tapi banyak ruangan-ruangannya ya. Itu yang disebut kita sudah memasuki alam gaib seperti itu. Tenang, ini salah satu tanda angin itu berputar-putar di sini ya teman-teman. Angin itu seperti mengelilingi tempat ini karena sosok ini akan keluar. Hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Pergi. Hah? Jadi kamu menyuruh saya untuk pergi? Tidak akan. Saya ingin menguak tuntas tempat ini.
Ya, saya tahu. Kamu bisa saja membawa saya, menyeret saya masuk ke dalam alam kamu di sini, ya kan? Tapi semua itu nggak akan aku biarkan. Kamu akan bisa sanggup untuk membawa saya ke alam kamu. Jadi, saya kesini hanya ingin menguak informasi dari kamu. Makhluk seperti apa penguasa bukit ini? Hah? Kamu sendiri? Astagfirullahaladzim. Oh, jadi dia sendiri, teman-teman. Dia sendirilah penguasa bukit ini, dan dia sekarang menampakkan dirinya di hadapan saya itu bukan wujud aslinya, teman-teman. Ya. Wujud aslinya itu lebih menyeramkan sekali, ya. Taringnya panjang, kukunya panjang, rambutnya pun panjang bisa sampai tanah. Itu wujud aslinya dia. Jika dia benar-benar ingin mewujudkan wujud aslinya itu seperti dia. Ini adalah sosok Buto Ireng, teman-teman. Beda ya, Buto Ireng sama Genderuwo itu beda. Memang bentuknya itu hampir sama, tapi beda. Ini Buto Ireng. Dia yang suka menculik manusia. Ya. Apalagi kalau wanita. Dia itu sangat suka sekali menculiknya. Apakah kejadian lalu yang 40 hari orang itu baru ketemu, kamu yang membawanya? Astagfirullahaladzim. Dimasukkan ke dalam sini. Kenapa kamu melakukan itu? Hah? Oh, orang itu nggak sopan sama kamu. Orang itu mengencingi rumah kamu. Itu ini, teman-teman. Ternyata orang tersebut mengencingi di sini. Ya, di tempat ini dia kencing. Lalu nggak sengaja dia pun menendang tempat ini. Ya mungkin memang sengaja, ya hanya iseng. Dia tuh seperti itu ya, teman-teman. Menendang tempat ini, dan dia pun nggak terima. Lalu dia langsung menarik masuk ke dalam alam gaibnya dia, teman-teman. Sampai 40 hari. Kamu kasih makan apa orang itu? Kamu kasih makan apa dia di alam kamu? Astagfirullahaladzim. Kamu kasih makan dia itu cacing, belatung. Lalu astagfirullahaladzim. Jadi kamu kasih makan dia hewan yang hidup di tanah, seperti cacing itu. Iya, teman-teman. Dan orang itu memang harus mau nggak mau memang harus memakannya, karena nggak ada makanan lagi di sana. Di alam gaib bahasa jin seperti ini itu nggak ada makanan yang murni seperti buah-buahan asli, ya, atau ada nasi asli. Itu semua itu adalah manipulasi, teman-teman. Tipuan dia. Padahal itu semua adalah hal-hal yang menjijikkan yang dimakan. Astagfirullahaladzim. Kamu perlakukan seperti apa orang itu? Oh, kamu perlakukan seperti peliharaan, budak. Astagfirullahaladzim. Sekarang apa mau kamu? Kalau saya nggak mau gimana? Kamu ingin melawan saya? Bismillah. Kamu ingin melawan saya? Kamu ingin menarik saya? Astagfirullah. Nggak akan mampu. Makhluk seperti kamu yang suka semena-mena kepada bangsa manusia harus musnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Dan sekarang saya akan menutup pintu goib ini ya, karena ada pintu goibnya ini. Alhamdulillah. Dalam itu sebenarnya masih ada makhluknya teman-teman, makanya saya tutup pintunya supaya makhluk itu nggak bisa keluar dan nggak akan ada manusia lagi yang menjadi korban masuk ke alam goib itu. Dan ya teman-teman, jika orang mengetahui bahwasanya di tempat ini itu ada makhluknya, ada penghuninya, ada juga orang tersebut yang memanfaatkan, justru malah mengajak makhluk itu untuk bekerja sama. Dalam hal apa? Ya apalagi kalau bukan untuk meminta sesuatu kepada makhluk tersebut. Tapi yang jelas makhluk tersebut pun meminta sesuatu kepada manusia yang ingin bekerja sama dengannya. Ya timbal balik lah teman-teman. Sosok itu akan memberikan apa yang manusia itu mau ya, tapi manusia tersebut juga harus memberikan apa yang makhluk itu mau. Seperti tukar barang ya, makhluk itu memberikan uang 1 karung, maka orang tersebut harus memberikan keturunannya. Nah seperti itu ya. Mungkin di sini kalian sudah paham ya. Juga hal itu juga mungkin kalian itu sudah tahu semua hal yang kita lakukan di sini itu ada resikonya, ada tanggung jawabnya ya. Jadi pesan saja itu, kalian harus tetap hati-hati, tetap sopan dimanapun kalian berada ya, tetap mentaati lingkungan sekitar kalian. Jangan sampai kalian itu seolah bahwasanya dunia ini milik saya pribadi, seperti itu ya, milik kamu pribadi. Itu jangan sok jago, jangan sok preman, jangan sok petantang petenteng ya. Yang jelas kita hidup berdampingan dengan makhluk ya, dan jin itu adalah makhluk yang paling harus kita jauhi ya, karena itu sangat merusak pikiran kita, maksud kita, sampai-sampai kita terjerumus ke apa namanya itu, hal-hal yang buruk. Jika kita sudah masuk ke hal-hal buruk, terjerumus ke hal-hal tersebut, maka jin itu sudah menang. Itu tandanya dia akan menjadi temannya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Yaudah, mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dulu, nanti kita lanjut.